Langsung saya bacakan deskripsi masalahnya dengan judul Cubit-Cubitan. Mbak Mar'ah adalah seorang siswi di sebuah sekolah yayasan milik sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah. Murid di sekolah tersebut semuanya perempuan. Namun pengajar tidak semua perempuan, melainkan ada beberapa guru laki-laki yang diambil dari pondok pesantren. Pada suatu hari, Mbak Mar'ah mengalami kejadian yang tidak mengenakan baginya, di mana saat Mbak Mar'ah melakukan kesalahan di kelasnya, maka seorang guru laki-laki memarahinya dan menghukumnya dengan mencubit tangannya. Kemudian karena kesakitan, Mbak Mar'ah lantas membalas mencubit guru tersebut agar guru tersebut mau melepaskan cubitannya. Hal semacamnya juga dialami oleh siswi lainnya, dan kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, namun setiap kali guru tersebut marah selalu menghukum dengan moro tangan, bahkan sampai mendorong kepala, melempar dengan sepatu dan lain-lain. Setelah hari di mana Mbak Mar'ah membalas guru tersebut, hal tersebut tidak terulang kembali. Dari deskripsi masalah, adakah kurang jelas atau kurang paham? Dimohon untuk musyawirat untuk mengangkat plakat. Fatul Wahab, kelas 1 MTS, 5 Ibtida, 2 Sanawi. Fatul Qorib, dipersilakan untuk 5 Ibtida. Apakah orang tua dari Mbak Mar'ah mengetahui kejadian tersebut? Apakah hanya Mbak Mar'ah yang dicubit punggung tangannya? Apakah orang tua dari Mbak Mar'ah mengetahui kejadian tersebut? Apakah hanya Mbak Mar'ah yang dicubit punggung tangannya? Kelas 2 Sanawi. Apakah orang tua sudah memasrahkan hak mendidik anak kepada guru? Terus yang kedua, apakah Mbak Mar'ah sudah balik? Kelas 1 Sanawi. Apakah sebelum kejadian sudah ada peringatan? Kesalahan apa yang dibuat Mbak Mar'ah? Apakah sebelum kejadian udah ada peringatan? Apakah antara Mbak Mar'ah dan guru itu ada mahram? Itu mahram? Berapa lama guru tersebut mengajar di yayasan itu? Cukup kelas 1 Sanawi. Fatul Wahab.
pertanyaan pertama, tindakan guru terhadap muridnya ini apakah langsung mencubit atau melewati step-step dahulu? Terus pertanyaan yang nomor 2, ada hail atau tidak? Fathul Qorib. Guru tersebut mengajarkan apa? Cukup. Dipersilakan untuk Sailah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari musyawirat. Ya, dari Fathul Qorib. Apakah yang diajar oleh Pak Guru tersebut? Pak guru tersebut mengajar pelajaran Quran hadis dan setiap pertemuan diwajibkan menghafalkan juz amma. Dari Fathul Wahab. Pertanyaan, tindakan guru mencubit ini sudah melalui step by step atau belum? Stepnya ya pertama kan dia kan disuruh hafalan, tapi kan dia sulit hafalannya, akhirnya disuruh berdiri, padahal dia kan biasanya kan urut absen hafalannya itu, si mar'ah ini absennya di awal, terus disuruh berdiri deh sambil menghafalkan, tapi dia malah guyon. Terus sampai absen terakhir itu gak hafal-hafal. Yang pertama ya dimarahin dulu. Yang kemarin-kemarin itu pernah dilempar sepatu atau lempar penghapus. Terus pernah dicubit di lengannya juga. Tapi yang hari itu dicubit di bagian sini, punggung tangan. Dari kelas 5 Ibtidak, pertanyaan, apakah orang tua mengetahui tindakan tersebut? Tidak, orang tua tidak tahu sama sekali. Siswi lain apakah mengalami mencubit itu? Mengalami juga? Yang mencubit ini sepertinya enggak. Berarti Tapi yang Mbak Marah dulu. Yang melempar sepatu dan lain-lain itu, terus mencubit lengan gitu. Iya, dari kelas-kelas lain juga mengalami. Dari kelas 1 Sanawi, berapa lama kesalahan apa yang dilakukan oleh Mbak Marah? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Mbak Marah itu disuruh hafalan sambil berdiri tapi guyon sama teman-temannya, bercanda sama teman-temannya. Apakah sebelumnya ada peringatan atau ancaman? Ya peringatannya ya pasti sudah. Ya itu cubit-cubitan itu kan terjadi karena si guru ini kan gregetan, saking gregetan kan mau diomongi nggak kena gitu loh. Pertanyaan dari kelas 2 Sanawi, bocah itu marah itu sudah balik atau belum? Oh, sudah, Mbak Marah sudah balik. Apakah orang tua sudah memasrahkan hak mentakzir kepada guru atau pemilik yayasan? Masrahnya ya waktu pertama kali mondok, tapi kalau sama gurunya itu nggak ada pasrah-pasrahan. Soalnya guru itu sama orang tuanya ya juga nggak pernah ketemu. Cukup. Dari jawaban Sailah,
Disimpulkan bahwa Mbak Mar'ah ini sudah balik. Kemudian dari orang tua tidak pernah memasrahkan hak mentakzir ke gurunya. Mbak Mar'ah dicubit di bagian punggung tangan. Kemudian guru yang mencubit itu mengajar Quran hadis dan setiap pertemuan dimintai hafalan juz amma. Sebelum mencubit, Mbak Mar'ah sudah diperingati dan sudah diancam. Orang tua si Mar'ah tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Mbak Mar'ah di pondok. Jadi saja ke pertanyaan sub A. Apakah dibenarkan tindakan guru seperti di atas? Dari pertanyaan sub A, adakah yang kurang jelas? Dipersilakan kelas 1 Sanawi. Tindakan yang dimaksud di sini itu nyubitnya doang apa yang lain-lain? Tindakan yang lain-lain juga. Dipersilakan untuk musyawirat mengangkat plakat yang ingin menjawab. Kelas 1 Sanawi, 2 Sanawi, Fatul Wahab, Fatul Qorib. Lima tidak. Dipersilakan untuk kelas 2 Sanawi memaparkan jawaban. Terima kasih moderator. Kami menjawab tidak boleh karena cubitan itu sampai menyakitkan. Sedangkan batasan-batasan dorob adalah tidak menyakitkan. Dan menurut kami mencubit itu termasuk dorob karena dorob adalah menghantam fisik. Jadi apapun itu yang menghantam fisik dinamakan dorob. Lah mencubit kan menghantam fisik. Ibarat di kitab Fathul Mu'in, wa yasilu ataziru bidulbin wa iru barihin au sofa'in wa huwa agarbu bijum'il kafi au habsin hatta anil jum'ati au taubihin bikalamin au tagribin au iqamatin min majlisin wa nahwiha. Di sini dijelaskan bahwa takzir juga bisa dicapai dengan memukul yang tidak begitu menyakitkan, atau memukul dengan kepalan tangan, atau dengan memenjarakan hingga meninggalkan jum'ah, atau mencaci dengan perkataan, terus mengasingkan atau berdiri di masjid. Kan di sini tadi dikatakan bahwa takzir juga bisa dicapai dengan memukul yang tidak begitu menyakitkan. Maksudnya dorob yang tidak begitu menyakitkan. Jadi kan bisa takzir, namun dengan tidak menyakiti. Kan di sini Mbak Mar'ah dicubit oleh gurunya dan gurunya mencubitnya dengan sangat keras, sangat. Jadi Mbak Mar'ah kesakitan. Maka dari itu Mbak Mar'ah membalas cubitannya. Sudah cukup. Dari kelas 1 Sanawi, kelas 5 tidak. Kami dari kelas 5 ibtidaiyah menjawab tidak boleh. Dikarenakan tindakan mencubit yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk haram, dikarenakan mereka bukan mahram. Ibaratnya ayat di kitab Majmu' Syarah Muhadzab
wa qad qala ashabuna kullu man haruma nadharu ilaihi haruma masuhu wa qad yahilu an-nadharu ma'a ta'zimi al-masi fa innahu yahillu nadharu ila ajnabiyati fil bai'i wa syira'i wal akhdhi wal ata'i wa nahwiha wa la yajuzu masuha fi syai'in min dalika. Di sini diterangkan siapapun yang haram dilihat maka haram disentuh. Terkadang halal melihat tapi haram disentuh. Maka bahwasannya boleh melihat perempuan lain dalam jual beli, mengambilkan dan memberi, serah terima dan semalamnya tapi tidak semacamnya tapi tidak boleh menyentuh apapun darinya. Cukup lagi yang tidak. Cukup. Betul Qorib. Kadang kan ono sesuatu yang bukan menjadikan wajib itu juga wajib kan. Jangan jelas itu nggak bisa salat yang ini nggak bisa buat sembah nggak bisa. Berarti iya barangnya masuk. Ya, terima kasih moderator. Dari kami menjawab tindakan guru tersebut dibenarkan dikarenakan Mbak Mar'ah melakukan kesalahan sehingga guru tersebut mentakzirnya. Takzir sendiri secara bahasa yaitu mendisiplinkan, secara syarak yaitu mendisiplinkan perbuatan dosa yang tidak ada had dan kafarah. Mbak Mar'ah di sini melakukan kesalahan berupa bersenda gurau saat disuruh hafalan dan guru tersebut mentakzirnya dengan mencubit. Kami tidak memperbolehkan masalah mencubit tanpa hair, tetapi tindakan mencubitnya diperbolehkan meskipun Mbak Mar'ah kesakitan. Karena batasan menyakitkan itu menyakitkan yang sampai tulang, yang sampai memecahkan tulang. Kemudian guru tersebut boleh mentakzirnya dikarenakan Mbak Mar'ah melakukan perkara yang tidak pantas berupa akhlak yang buruk. Begitu. Cukup. Baik, kelas 1 Sanawi. Terima kasih moderator. Dari kami menjawab tafsir. Diperbolehkan karena guru di sini itu ranahnya mentakzir. Karena si Mbak Mar'ah tadi kan guyon dan bercanda. Yang pengertian takzir di sini kami mengambil dari kitab Asnal Matalib. Bismillahirrahmanirrahim. Babun at-ta'ziru huwa lughatan ta'dzibu wa syar'an ta'dzibun ala dhanbin la hadda fihi wa la kafarah. Ta'zir secara bahasa mendisiplinkan, secara syarak
mendisiplinkan atau perbuatan dosa yang tidak ada had dan kafarah. Nah, dari pengertian ta'zir sendiri di sini mendisiplinkan, yaitu guru tersebut itu ingin mendisiplinkan Mbak Mar'ah supaya nggak ramai. Terus dari yang tidak boleh itu karena adanya keharaman, yaitu bersentuhannya antara kulit guru laki-laki tersebut dengan Mbak Mar'ah yang statusnya bukan mahram. Ibarat kami ambil dari kitab Tuhfatul Muhtajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata haruman nadharu harumal masu bila ha'ili wa kada ma'ahu in khofa fitnatan bal wa in aminaha ala ma marra bal masu aula bil hurma li'annahu ablahu fi itharati syahwati. Ketika haram melihat, haram menyentuh, dengan hail atau tidak itu sama aja. Ketika takut adanya fitnah, meskipun aman dari fitnah, tetap tidak boleh menyentuh. Menyentuh itu lebih haram daripada melihat, karena menyentuh lebih mendatangkan syahwat. Nah, dari sini sudah dijelaskan kalau menyentuh walaupun dengan hail itu aja tidak diperbolehkan, apalagi di sini kasusnya kan tanpa hail, jadi malah diharamkan banget. Terima kasih. Yang terakhir dari Fathul Wahab. Ya, terima kasih moderator. Dari kami menjawab diperbolehkan karena yang pertama, sebelum guru mencubit murid ini sudah melewati step-step yang telah ditentukan dalam menindak, yaitu disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu ar-rabi' nafsul ihtisabi walahu darajatun wa adabun. Amma darajatu fa awaluha at-ta'rifu thumma ta'rifu thumma nahyu thumma al-wa'du wan nushu thumma sabu wa ta'nifu thumma ta'ziru bil yad thumma tahdidu bid darbi thumma iqa'u darbi wa tahqiquhu. Tindakan itu memiliki derajat dan adab. Derajat yang pertama yaitu ta'rif, yaitu berusaha tahu, kemudian memberitahu, melarang, kemudian menasihati, kemudian mencaci dan menegur dengan keras, kemudian bertindak dengan tangan, kemudian mengancam dengan pukulan dan kemudian pukulannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa syarat menindak ini harus memiliki step-step yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, di dalam deskripsi ini kan si Mbak Mar'ah ini kan sudah dimarahi, kemudian oleh guru juga sudah diberi takziran berupa berdiri di depan kelas, tetapi si Mbak Mar'ah ini malah bersenda gurau sehingga membuat si guru ini marah dan mencubit tangannya. Nah, ini sudah melalui step-step yang telah ditentukan. Kemudian poin yang kedua yaitu cubitan dari guru ini ghairu mubarih dan memenuhi syarat diperbolehkannya dhorob. Dalam Hasyiah Jamal diterangkan, Qauluhu binahwi habsin wa darbin wa la yajuzu bi akhdil mal. Qala fil khadimi wa'lam annahu innama yajuzu darbu bi syuruti ahadiha alla yakuna bi syai'in yakhruju athani alla yaksira al-adma
al-adma. Athalithu ayyanfa'a ad-darbu wa yufida wa illa lam yajuzu. Ar-rabi'i alla yahsulna al-maqsudu bitahdid wa takhwif. Al-khamis alla yakuna fil wajhi. Di sini dijelaskan syarat-syarat diperbolehkannya dhorob, yaitu tidak sampai mematahkan tulang, terus tidak menggunakan sesuatu yang melukai. Pukulan itu memberikan efek pada si Mbak Mar'ah dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, dalam deskripsi masalah, cubitan ini kan tidak sampai mematahkan tulang, dan cubitan ini kan langsung tanpa menggunakan alat yang bisa melukai. Kemudian poin yang ketiga yaitu guru di sini kan mengajar Quran hadis, di mana Quran hadis ini merupakan ilmu syara yang hukumnya fardu kifayah. Sehingga ketika si Mbak Mar'ah ini tidak mengindahkan perintah gurunya, maka guru tersebut sah-sah saja mentakzir murid tersebut. Ya, seperti itu. Dari kelas 5 ibtidak menjawab tidak diperbolehkan karena termasuk keharaman. Dari kelas 1 sanawi menjawab tafsir karena diperbolehkannya karena guru berniat mendisiplinkan murid. Guru mempunyai hak atas murid tersebut. Tidak diperbolehkan karena terdapat keharaman berupa bersentuhannya kulit antara guru dan bapak guru yang tanpa hail. Dari kelas 2 sanawi menjawab tidak boleh karena cubitan itu menyakitkan. Batasan menyakitkan itu ketika ditakzir dhorob. Ibarat diambil dari Tuhfatul Muhtaj. Dari Fathul Qorib menjawab tidak dibenarkan. Tindakan guru tersebut dibenarkan karena murid melakukan kesalahan sehingga guru mentakzir. Mereka tidak memperbolehkan mentakzir tanpa mencubit tanpa hail. Batasan menyakitkan itu sampai memecah tulang. Dari Fathul Wahab menjawab diperbolehkan. Poin pertama karena sudah melewati step by step. Poin kedua, cubitan dari guru itu ghairu mubarih. Poin ketiga, guru tersebut mengajar Quran hadis dan Quran hadis itu termasuk ilmu syara. Dari kami mengangkat jawaban dari Fathul Qorib. Dipersilakan untuk Fathul Qorib menjelaskan lebih. Terima kasih moderator. Dari kami menjawab tindakan guru tersebut dibenarkan karena Mbak Mar'ah melakukan kesalahan sehingga guru tersebut mentakzirnya. Takzir sendiri secara bahasa yaitu mendisiplinkan dan secara syarak yaitu mendisiplinkan perbuatan dosa yang tidak ada had dan kafaroh. Nah, Mbak Mar'ah di sini melakukan kesalahan berupa bersendagura saat disuruh hafalan dan guru tersebut mentakzirnya dengan mencubit. Ibarat diambil dari Asna Matolib. Babut tarziru huwa lughatan at-ta'dibu wa syar'an ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wa kafarah. Nah, di sini guru tersebut mentakzir
Mbak Mar'ah dengan mencubitnya. Ya meskipun Mbak Mar'ah kesakitan, itu tetap diperbolehkan dikarenakan kadar menyakitkan itu tidak sampai memecah tulang. Dan kami tidak memperbolehkan masalah mencubit tanpa hail. Ibarat diambil dari Hasyiah Jamal. Qauluhu binahwi habsin wa darbin wa la yajuzu bi akhdhil mali qala fil khadimi wa'lam annahu innama yajuzu darbu bi syurutin ahadiyya alla yakuna bi syai'in yajrah asali alla yaksira armi asalis ayya fa'ad darbu wa yufida wa illa lam yajuz ar-rabi' alla yasulal maqsudu bitahzibi. Dari situ dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan sesuatu yang menyakitkan. Tapi di situ guru tersebut memakai tangannya. Dan meskipun itu kesakitan, tapi tidak sampai memecahkan tulang. Dan itu takziran tersebut berefek bagi Mbak Mar'ah. Kemudian guru tersebut boleh mentakzirnya dikarenakan Mbak Mar'ah melakukan perkara yang tidak pantas berupa akhlak yang buruk, yaitu ketika dia disuruh hafalan malah bersenda gurau. Dan jadi guru tersebut mentakzirnya. Ibarat diambil dari Fathul Mu'in. Wa azara abun wa in ala wa alhaqa bihi ar-rafi'i al-umma wa in alat wa ma'dunuhu ayman adina lahu fit ta'ziri ka mu'allimi shawiran wa safihin biltika bima mala yaliqu zujran lahuma an sayyil akhlaqi walil mu'allimi ta'zirul muta'allimi minhu. Cukup. Jadi dari Fathul Qorib menjawab tindakan guru tersebut dibenarkan karena Mbak Mar'ah di sini melakukan kesalahan berupa sendau gurau. Dalam kitab Asnal Matolib di situ dikatakan bahwa takzir itu adalah mendisiplinkan. Jadi Pak Guru itu berniat mendisiplinkan si Mar'ah karena Mar'ah itu tidak berperilaku kurang baik. Kemudian Mbak Mar'ah dicubit. Kemudian Pak Guru tersebut mentakzir dengan mencubit. Mencubit itu tidak menyakitkan, karena batasan menyakitkan itu ketika ditakzir menggunakan dorab. Kitab diambil dari kitab Fathul Mu'in, di situ menerang tidak sampai memecah tulang. Diambil dari kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan bahwa Hasyiah Jamal. Enggak perlu sampean baleni ku kabeh.
langsung diucapkan ini apa? Intinya ya. Udah dimujibah kabeh. Dari Fatul Qorib menjawab dibenarkan karena guru tersebut berniat mendisiplinkan si mar'ah. Dari musyawirat yang tidak setuju atau tidak setuju dipersilakan untuk mengangkat plakat. Fatul Wahab 2 Sanawi, 1 Aliyah, 1 Sanawi. Dipersilakan untuk 2 Sanawi. Dipersilakan untuk dipersilakan untuk kelas 2 Sanawi. Kami menjaga dari kelas Fatul Qorib. Di sini tidak bisa diperbolehkan lah Mbak, karena itu kan tidak diperbolehkan karena itu kan menyakitkan. Bukti bagaimana kok bisa diperbolehkan sedangkan itu menyakitkan. Buktinya Mbak Mar'ah sampai membalas dicul nih. Kan jelas deh kalau kan menyakitkan toh. Ya memang nih kalau itu menyakitkan ini nggak sampai memecahkan tulangnya, tetapi kan itu menyakitkan. Nah kemudian menyakiti orang lain itu termasuk dosa besar. Ibaratnya ada di ibarat diambil dari kitab Is'adur Rafiq. Al-muradu bil idai al-zahiru ma yu'adu fil urfi idaan. Fa fi zawajiri anna idza al-muslimi mutlaqan kabiratun. Yang dikehendaki dari idza atau menyakiti adalah segala hal yang dianggap uruf menyakiti. Kemudian dalam kitab Zawajir disebutkan, sesungguhnya menyakiti orang Islam secara mutlak itu dosa besar. Cukup. Dari kelas 1 Sanawi kita silakan untuk menjaga kelas. Terima kasih. Jadi dari kami menjaga kok bisa guru itu diperbolehkan memukul, sedangkan dari pernyataan Mbak Sailah tadi dijelaskan bahwa guru tidak mendapat tidak ada izin dari orang tua. Juga kan di sini orang tuanya nggak tahu, jadi kok bisa adanya hak guru itu sedangkan tidak ada izin dari orang tua. Ibaratnya ada di Hasyiah Jamal.
Qauluhu aidan walil mu'allimi ta'zirul muta'allimi minhu syamilun lil balighi wa fihi annahu la yazidu 'alal ali. Nah, jadi perkataan berupa guru boleh mentakzir murid ini memasukkan murid yang balik, kan nggak berarti nggak balik. Terus tidak boleh mentakzir melebihi bapak. Nah, jadi di sini juga guru tidak mempunyai wewenang untuk mentakzir karena belum mendapat izin dari orang tua. Terima kasih. Dipersilakan untuk Fatul Wahab. Terima kasih moderator. Menurut kami ini kan amar ma'ruf nahi mungkar ini diperbolehkan ketika terjadi kemaslahatan di akhirnya. Nah, di sini dalam permasalahan kita ini kan amar ma'ruf nahi mungkar ini kan akhirnya ini kan menimbulkan kemungkaran. Contohnya ketika si guru ini mencubit Mbak Mar'ah yang otomatis mencubit ini menyentuh langsung ajnabi, menyentuh kulitnya Mbak Mar'ah, sehingga ini menimbulkan kemungkaran berupa demek-demekan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, fala yahilu lirajuli maswajihi ajnabiyatin wa in hala nadharuhu linahwi khitbatin aw syahadatin aw ta'limin. Nah, di sini kan dijelaskan tidak halal bagi laki-laki menyentuh wajah wanita meskipun halal melihat, semisal khutbah, menjadi saksi dan mengajar. Nah, menurut kami ketika si guru ini mencubit Mbak Mar'ah, ini kan terjadi persentuhan. Nah, sehingga persentuhan tersebut kan diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, menimbulkan dari amar ma'ruf kan niatnya kan tadi kan amar ma'ruf ya. Terus malah muncul kemungkaran yang lain, kemungkaran yang baru, yaitu berupa demek-demekan. Sabar. Jadi kelas 2 Sanawi tidak setuju karena mereka tidak setuju karena itu menyakitkan dan menyakiti orang lain itu tidak diperbolehkan atau haram. Diambil dari kitab Is'adur Rafi. Dari kelas 2 Sanawi tidak setuju dengan jawaban Fathul Qorib karena tidak ada izin dari orang tua. Dari Fathul Wahab tidak setuju dengan jawaban Fathul Qorib karena amar ma'ruf itu diperbolehkan ketika ada kemaslahatan. Namun di sini tidak ada kemaslahatan, adanya kemungkaran berupa bersentuhannya kulit si guru dan si mar'ah yang tidak mahram. Bagaimana kelas Fathul Qorib menanggapi jagalan dari kelas-kelas yang lain? Terima kasih moderator. Tetap saja diperbolehkan karena takzir di sini memang mungkin Mbak Mar'ah merasakan sakit, namun yang dinamakan menyakitkan itu adalah yang sampai memecah tulang. Sedangkan di sini Mbak Mar'ah ketika dicubit kan tidak sampai memecah tulang.
Ibaratnya terdapat dalam hasil gagal. Innama yajuzu darbu bisyurutin ahadiyya alla yakuna bisyai'in yajrah. Asani alla yaksirul arba. Di situ ditekankan bahwasanya alla yaksirul arba, tidak sampai memecah tulang. Kemudian di situ kelas 2 sanawiyah mengatakan tidak, itu menyakiti orang lain, sedangkan menyakiti orang lain secara mutlak itu dosa besar. Tetapi di sini tidak mutlak dikarenakan alasan guru tersebut mentakzir itu litakdir. Dikarenakan alasan guru tersebut mentakzir itu litakdir ya untuk mendisiplinkan. Sedangkan secara mutlak kan berarti yang tidak ada apa-apa kemudian disakiti itu harus disakiti secara mutlak ya. Kalau dari Mbak Mar'ah sendiri, dari guru tersebut ranahnya untuk mendisiplinkan. Jadi ranahnya untuk mendisiplinkan. Kemudian menanggapi dari Fathul Wahab yang mengatakan tidak ada izin dari orang tua. Satu sanawi. Ya, dari satu sanawi yang mengatakan tidak ada izin dari orang tua. Nah, sedangkan guru itu mempunyai hak mendidik. Jadi guru tersebut itu boleh mentakzir muridnya dikarenakan mempunyai hak mendidik, meskipun dengan memukul tanpa izin dari wali. Menurut pendapat Mu'tamad, ibaratnya diambil dari Hasyiah Mauludi. Qauluhu walau azzara waliyun walada ay mualimihi qauluh wa zawjun zawjata ayul hurwata wa kadal amatu bila idini sayyidiha wa sayyidina qauluh wa mu'allimun syabiyyah al-awla muta'alliman minhu walau ghayra syabiyyin wa sawa'un adina lahul waliyu awla itlahu ta'dibu. Walau bidarbi bi ghairi idzinil wali ala mu'tamad. Ya, harusnya naruh tadi dong. Hati-hati. Ya. Kemudian menanggapi dari kelas Fathul Wahab yang mengatakan itu amar ma'ruf nahi mungkar tapi menyebabkan kemungkaran yang lain. Ya, ranahnya di sini guru tersebut mentakzir untuk mendisiplinkan Mbak Mar'ah agar tidak bersenda gurau dan membuat hafalan. Tetapi ketika ditakzir malah guru tersebut mentakzir dengan mencubitnya dan itu menyebabkan kemungkaran yang lain. Tetapi dalam Fathul Mu'in mentakzir sampai meninggalkan sholat Jumat itu diperbolehkan, sedangkan sholat Jumat sendiri itu hukumnya wajib. Jadi tetap diperbolehkan, sholat Jumat saja ditoleransi dalam hal mentakzir. Dan ketika mencubitnya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya
Ya, cukup. Dari jawaban Fathul Qorib kelas 2 Sanawi didengarkan. Menurut mereka menyakiti itu kan mutlak, tidak menyakiti itu kan mutlak karena tidak ada sebab. Nah di sini kan menurut mereka Mbak Mar'ah ini melakukan kesalahan yang kemudian ditakzir oleh gurunya. Nah itu tidak bisa dikatakan menyakiti karena ranahnya guru ini melakukan mentakzir untuk kemaslahatan si murid. Bagaimana? Untuk janggalan dari kelas 2 Sanawi cukupan dulu. Ibarat kita masuk ke janggalan dari Fathul Wahab yang mengatakan di situ amar ma'ruf itu diperbolehkan ketika ada kemaslahatan. Namun di sini amar ma'ruf tapi ada kemungkaran berupa bersentuhannya kulit antara Mbak Mar'ah dan Pak Guru. Dan dari Fathul Qorib menjawab di kitab Fathul Mu'in di situ dikatakan boleh meninggalkan Jumatan. Nah di sini kan sama-sama kemungkaran, meninggalkan Jumatan itu termasuk kemungkaran. Sedangkan dan bersentuhannya murid dan Pak Guru itu termasuk kemungkaran juga. Di situ diperbolehkan. Bagaimana Fathul Wahab? Ya, terima kasih moderator. Tadi dikatakan di Fathul Mu'in bahwa ketika ditakzir boleh meninggalkan Jumatan. Nah, itu ketika meninggalkan Jumatan itu kemudian ada kemaslahatan di akhirnya. Kalau di sini apa kemaslahatan dari mencubit? Di kitab Rawdatul Talibin dijelaskan hal yumna'u mahjusu minal jumu'ati wal istimta'i bi zawjatihi wa muhadathati asdiqaihi faqala ar-ra'yu ila al-qadi fi takidil habsi bi man'il istimta'i wa muhadathati sadiqi wala yumna'u minal jumu'ati illa idza dhaharatil maslahatu fi man'ihi. Nah, di sini diperbolehkan meninggalkan Jumat ketika di akhirnya ini terjadi kemaslahatan. Nah, sedangkan dalam permasalahan kita jelas-jelas ketika si Mbak Mar'ah ini dicubit, kemaslahatannya ini nggak ada, yang ada itu malah terjadi kemungkaran. Seperti itu. Dari Fathul Wahab mengatakan ketika di Fathul Mu'in itu ketika meninggalkan Jumatan itu ada kemaslahatan. Nah di sini Mbak Mar'ah dicubit itu tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaslahatan, adanya kemungkaran. Mereka mengambil ibarat dari Rawdatul Talibin. Nah di situ menjelaskan bahwa ketika ditakzir sampai meninggalkan Jumatan itu diperbolehkan ketika di situ ada kemaslahatan. Bagaimana Fathul Qorib?
Dari kami menjawab ada kemaslahatannya, yaitu berupa ketika Mbak Mar'ah dicubit, itu Mbak Mar'ah diem. Mbak Mar'ah tidak bersenda gurau lagi. Ya. Tadi kan dari awal kejadian kan karena di situ guru itu ingin mendisiplinkan muridnya. Karena dari awal memang muridnya itu salah, akhirnya guru membuat takzir, adanya takzir tersebut. Nah, takzir kan macam-macam, ada yang sampai di situ di kitabnya sampai meninggalkan sholat Jumat. Nah, ada yang sampai di situ dengan dipukul, ya kan? Nah, tadi kan dari jenengan juga boleh sampai meninggalkan sholat Jumat kecuali adanya maslahah. Ya pasti maslahah itu tujuan dari guru itu mentakzir muridnya. Jadi kan dari sampai meninggalkan sholat Jumat kan ada masalah atau tidak kan juga masih belum jelas. Ini kita penjenengan kan ila ida doharat, kecuali ada masalah. Kalau nanti nggak ada masalah ya tetap nggak boleh. Terus berarti nanti kalau memukulnya ada masalah boleh, kalau nggak ada ya nggak boleh. Bukan sama seperti itu. Sama-sama tujuannya kan untuk masalah mentakzirnya itu, dan sama-sama sampai menerjang keharaman, maksudnya meninggalkan perkara wajib, yang mana itu sampai meninggalkan kewajiban Jumat, dan kalau di deskripsi ini meninggalkan kewajiban tidak menyentuh ajnabi, sama-sama meninggalkan kewajiban. Nah, sekian, terima kasih. Bagaimana Fathul Wahab? Fathul Qorib mengatakan bahwa di situ ada kemaslahatannya. Dari awal kan Mbak Mar'ah ditakzir karena melakukan kesalahan berupa bejekan di dalam kelas, bercanda di dalam kelas, kemudian ditakzir. Nah, bercandanya itu kan mentakzirnya itu kan karena amar ma'ruf nahi munkar. Ditakzirnya karena amar ma'ruf nahi munkar. Fathul Qorib juga mengatakan di situ di kitab yang Anda bawakan di Raudatul Thalibin itu illa ida doharatil maslahatu. Dari situ boleh mentakzir menggunakan sampai meninggalkan Jumat ketika ada kemaslahatan. Nah, itu kan juga ada kemaslahatannya, itu kan juga masih samar. Bagaimana Fathul Wahab? Ya, terima kasih moderator. Oke, di sini kan dijelaskan dalam kitab ini tadi boleh meninggalkan Jumat ketika ada maslahat di setelahnya. Di sini kan apa ya? Kalau dia ditakzir, diasingkan hingga beberapa hari sampai meninggalkan hari Jumat. Kalau itu lebih baik, ya boleh-boleh saja dia meninggalkan Jumat karena dia itu ditakzir. Nah, di sini dalam deskripsi kita jelas-jelas dalam pengaplikasiannya ini loh. Kan si guru ini mentakzir yang mungkin memang awalnya niatnya itu untuk
untuk mendisiplinkan, tapi buktinya di akhirnya dia itu malah yang ada itu malah kemungkaran berupa menyentuh itu tadi. Dan buktinya lagi ketika si Mbak Mar'ah ini dicubit, dia nggak terima, dia membalas mencubitnya, sehingga dia malah double persentuhannya. Ya, terima kasih. Dari Fathul Wahab mengatakan kalau di situ tidak ada kemaslahatan, adanya kemungkaran lagi, karena adanya cubitan dari Pak Guru itu menimbulkan kemungkaran lain berupa Mbak Mar'ah itu mencubit kembali. Jadi ada benar di situ ketika Mbak Mar'ah ditakzir, awalnya bertujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun di situ ada kemungkaran berupa bersentuhannya perempuan dan laki-laki. Bagaimana Fathul Qorib? Ya, dari kami tetap menjawab itu ada kemaslahatan. Dikarenakan di ibarat yang ditujukan dari kelas Fathul Wahab tadi, takziran yang ada kemaslahatannya. Nah, di sini juga ada kemaslahatan, meskipun sama-sama di ibarat itu meninggalkan sholat Jumat dengan adanya kemaslahatan. Di sini juga dengan mentakdir tersebut gunanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dan dari awal kami mengatakan mencubitnya itu yang diperbolehkan, sedangkan persentuhannya tidak diperbolehkan, begitu. Ya. Dari Fathul Qorib mengatakan di situ ada kemaslahatan. Dia tidak mengatakan kalau di situ boleh mentakzir itu boleh ketika ada kemaslahatan. Dan dia tidak mengatakan kalau mencubit diperbolehkan ketika ada Terus anggapan guys. Cukup. Fathul Wahab dicukupkan saja ya. Langsung saja. Ya, maksudnya kan ini, membantah penghalang-penghalangan kayak kelas cinta ini. Izin orang tua. Izin dari orang tua. Sing jiwit tanpa HL mau. Jawab tuh, Kak Jaga. Jawab. Semua jawab. Dari satu sanawi dipersilakan. Nah, kan jadi di sini kan orang tuanya di sini tuh kan nggak terima kalau anaknya ditakzir. Terus ketika guru minta hak takzir tapi tidak dipenuhi orang tua, maka tidak boleh dipukul dan tidak boleh dididik. Karena orang tua tadi kan tidak memberikan haknya karena guru tidak mempunyai wilayah takzir. Ibarat kami ambil dari Hasyiah Jamal.
Walaysa minhu ma jaras bihil adatu min annal muta'allima min annal muta'allima idza tawajjaha alaihi haqqun li ghairihi ya'ti sahibul haqqi li syaikhi wa yaqlubu minhu ayyukhlisahu min al-muta'allimi minhu fa idza talaba syaikhu minhu wa lam yuwaffihi falaysa lahu darabuhu wa la ta'dibuhu alal imtina'i min tawfiyatil haqqi walaysa minhu haula'il musammawna bimasyayikhil fuqara'i min annahu idha hasala min ahadin minhum ta'addin ala ghairihi au imtina'in min tawfiyati haqqin alaihi au nahwi dhalika azzarahu syaikhu bidobi wa ghairihi fayahrumu alaihi dhalika li annahu la wilayata lahu alaihim. Nah, dari sini dijelaskan kan kalau orang tua itu tidak memberikan haknya, jadi ya guru itu nggak punya wilayah takzir, jadi nggak boleh takzir. Terima kasih. Dari kelas 1 Sanawi tidak setuju dengan Fathul Qorib karena di situ di adat daerah tersebut orang tua tidak mengizinkan atau tidak setuju ketika anaknya dipukul, tidak terima. Karena yang mempunyai wilayah takzir itu orang tua, guru tidak memiliki hak takzir. Bagaimana Fathul Qorib menjawab janggalan dari kelas 1 Sanawi? Terima kasih moderator. Dari kelas 1 Sanawi tadi kan mengatakan bahwasanya ketika orang tua tidak memperbolehkan atau tidak memberikan hak kuasa menakzir pada anaknya, maka tidak diperbolehkan. Tapi kan di sini orang tua tidak menuntut, bahkan orang tua tidak tahu. Dan tidak menuntut untuk melarang anaknya ditakzir. Dan biasanya ketika orang tua ketika sudah memasrahkan anaknya ke pondok, maka juga memberikan hak mutazir mendidik. Ini tanda kutip loh, ini bukan pondok loh, ora enak guru pondok ini. Itu pondok bahaya. Ojo muni pondok, itu pondok. Dan ketika orang tua sudah memasrahkan putra atau putrinya ke sebuah yayasan, itu biasanya sudah memberikan beserta hak-haknya. Berarti sudah memberikan hak mentazir atau mendidik pada guru. Dari Fathul Qorib menjawab, di situ orang tua Mbak Mar'ah, menurut mereka orang tua Mbak Mar'ah sudah memasrahkan hak mendidik kepada guru karena dari awal Mbak Mar'ah dititipkan di sebuah pondok yayasan dari memasrahkan Mbak Mar'ah ke yayasan. Berarti orang tua si Mar'ah sudah memasrahkan hak mendidik dan hak mentakzir ke guru di sekolah yayasan. Bagaimana kelas 1 Sanawi? Ya, dari kami itu tetap tidak terima, soalnya kan orang tuanya itu memasrahkan ke kepala yayasan ya, bukan ke guru tersebut. Jadi kan beda.
monggo permisi. Enak men ngomongnya. Niki sebenarnya apa mungkin dikerucutkan nih. Niki kan sebenarnya tugasnya moderator. Ini gak nyalane, kalau gak nyalane ini gak aku sesuk reklam moderator. Ya termasuk lagi dikerucutkan masalah nopo jenenge iki. Pertama ini kan masalahnya adalah seorang guru laki-laki mencubit muridnya perempuan sudah balik, kan itu. Dan antara guru dan murid ini kan bukan mahram, tadi kan itu informasinya. Terus tadi ini diperbolehkan karena konsep dorbu, oke? Karena dorbu dan ini tidak mubarrih atau dorbu ghairu mubarrih. Ya, ghairu mubarrih. Terus kemudian kenapa yang dikejar tadi kok mubarrihnya? Harusnya kan awal dulu toh dorbu dhisik dikejar. Ada kok ibaratnya tadi. Enek. Maksudnya iki enek ki aku wis mencantumkan. Maksudnya iki dorbu ki apa wae ngono lho, dan itu masuk kriteria atau tidak. Tapi rada dawa tengene Fatawi niku. Sini baru tambahan. Niku tentang dorbu. Nanti kategori dorbu ini apa mawon. Terus yang kedua tentang titik mubarrih, baru kan meniku toh. Dorbu sing mubarrih iki piye? Nah, kriterianya tadi apa? Tidak sampai memecah tulang. Harusnya kalau niku pengen dibantah, harusnya pakai ibarat yang menyatakan nggak sampai itu, nggak sampai pecah tulang gitu. Pecah tulang itu ya nanti mlebune kisos toh. Betul loh. Ghairu mubarrih itu kan enak itu ibaratnya apa tuh artinya ghairu mubarrih itu tidak apa toh? Muklimin ya, syadidul apa itu? Tuh, mungkin dikerucutkan itu dorbu, sepakati dulu ini dorbu atau bukan. Dan setelah itu sepakati ini mubarrih atau bukan. Tapi lah wis ora dorbu juga kita nggak akan bahas mubarrih kan menurut toh. Soalnya kan mubarrih atau tidak itu hanya tertasawur nenggone dorbu kan gitu. Nah setelah kok ini mungkin bukan dorbu, berarti kita cari konsep lain selain dorbu yang tetap boleh atau tidak, betul? Jadi sudah membawa tentang mencubitkan bersentuhan kan gitu gitu. Terus kemudian tadi bahas masalah juga. Nah, nyentuh itu, menyentuh ajnabi itu apakah memang boleh dalam ranah taklim? Sementara ibarat yang ada tadi nazar, yang boleh itu nazar itu taklim aja, taklim sing wajib sifatu ain. Iyalah ngulang bahasa Inggris masa yo, ya enggak dong. Itu loh. Terus itu ya masalah nazar sing boleh itu taklim, itu pun yang wajib. Terus tentang maslahah tadi, maslahai habsu di memenjarakan, menahan, kok diasingkan, dikurung, bukan diasingkan, digubah diasingkan, dikurung. Nah dikurungnya sampai hatta anil jum'ah kan gitu. Lah nang kono enek maslahah. Tapi mungkin itu tadi masalah adalah tujuan. Itu nanti coba digali lagi apakah masalah itu adalah tujuan. Soalnya contoh dan jangan bawa amar ma'ruf untuk masalah ini kan takzir toh. Takzir itu lain lagi dengan amar ma'ruf. Takzir itu kan tadi apa pengertiannya untuk mendisiplinkan bah iku maksiat bah iku orang.
Zaman kan ada tuh ibarat kuwi tentang apa? Arek sing gak maksiat lho. Gak maksiat apa contohnya? Contohnya apa? Guyon terus apa? Nah itu nanti disampaikan ya. Itu sing apa? Tentang takzir itu. Coba niku dipilah antara amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu bener-bener mungkar. Nek gak mungkar ya gak itu tuh amar ma'ruf. Beda ranahnya beda. Harus mungkar, kalau itu mungkarnya harus muhakkak. Harus nyata kemungkarannya. Dan itu dirujukan berarti napa wau? Darab iya atau tidak? Ghairu mubari. Nah, ghairu mubari yang penting kan darab. Nah, itu bukan darab berarti kita gak akan bahas mubari atau tidak. Nah, terus Kemaslahatan. Nah, kemaslahatan. Terus ini masalah mencubit malu, apakah boleh toh? Bener boleh tenan kok gak ngono. Lah oleh kan sesuatu aku juk rodok duwe wawasan itu. Rodok duwe cara leh, wah arek radu manu ya toh. Jiwe itu. Ngoten. Ora sampai pecah tulang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahi tadi mungkin sekitarnya nganu gitu sih terkait persoalannya kan dibenarkan tidak apakah dibenarkan tindakan guru seperti di atas. Idealnya kadosnya kok mungkin kadosnya sekitar dipadosi satu persatu ya. Permasalahan pertama masalah mencubit, yang kedua mendorong kepala itu. Karena dalam kasus takzir itu juga ada larangan memukul wajah dengan ini, waktu itu juga, terus melempar sepatu. Wafiriha ini yang akhirnya ini isinya apa tidak tahu saya. Nanti akhirnya bisa untuk menjawab keseluruhan poin A itu. Pun idealnya kata saya maksudnya dibahas satu persatu. Nanti baru bisa menjawab secara keseluruhan tindakan Pak Guru. Karena tindakannya bukan hanya mencubit, melainkan mendorong kepala. Cara cah Jawa ini boleh istilahnya ngesot sirah dan melempar dengan sepatu. Terkait masalah mencubit itu tadi yang perlu dicari memang apakah min jumlatil dzurbi atau tidak, oke? Min jumlatil dzurbi atau tidak dicek di Fatawi Kubronya itu. Terus yang menjadi pertimbangan paling penting hemat saya itu justru masunya itu. Masu apa bang? Nggih, masu kulit, memegang kulitnya ajnabiyah. Kalau melihat ibarat yang di apa itu Jamal, benar ya? Oh betul. Ibarat yang di Tuhfah itu, fala yahillu lirajulin itu, fala yahillu lirajulin masu wajhi ajnabiyatin wa in halla nadhruh linahi khitbatin aw syahadatin aw ta'limin. Poinnya itu kan di taklim itu. Yang sehingga maksud saya gini, ini sekedar nganu. Ketika sebelumnya itu ada kaidah ini. Setiap ono perkara terkait anggota tubuh itu, kalau halal untuk dilihat berarti halal untuk dimasu, ya dipegang, dimasu di matian bahasa. Setiap anggota yang halal untuk dipandang maka halal untuk dipegang. Cuman ngeten, kaidah semacam itu bukan kaidah sebenarnya. Kaidah semacam itu bersifat al-ghalabiyah. Nggih. Hanya bersifat mayoritas ngono itu. Tapi ora kabeh.
Di antarane ono anggota, ono kasus di mana seseorang boleh melihat tapi haram memegang. Di antarane kasus ini laki-laki haram memegang wajah perempuan lain. Goyahe nopo? Goyahe meskipun dalam rangka khitbah melamar, meskipun dalam rangka memberikan persaksian, meskipun dalam rangka mengajar. Hemat saya lagi, perbedaan taklim dan takdib di sini saya kira kok sama. Betul Mas. Kalau istilah takzir dan takdib, kalau di ibarat-ibarat yang ada itu, kalau kasusnya mu'allim ke muta'allim itu namanya takdib, lah takzir, namanya takdib bukan takzir. Nah, meskipun toh mriki enten goyah, sampai diteni ini kitab ono goyah, walau meskipun niku indikasinya dua. Nek boten khilaf berarti ya takmim memang bersifat menyeluruh. Dan mriki nek pengen digoleki khilafe, nek ono khilaf dilalai ya monggo. Tapi kaduan saiki. Sederhananya gitu. Ibarat ini saja kira-kira sudah bisa sedikit menjawab atau belum terkait memegangnya Pak Guru terhadap tangannya siswi. Paham ya? Ibarat ini kira-kira sudah bisa sebagai cantolan atau belum? Masuk pulang ya, meskipun toh nanti mencubitnya dalam rangka takdibah, tapi lek ning kono ono keharaman, akhirnya sing dibahas masalah-masalah kalian mau jumatan wae. Iki kira-kira iso menangi ki ora ngoten Mas. Lek min haitsu cubitanya, kok saya kira kok gampang, kok boleh gitu saja. Sing gak oleh iku ono mubasyaroh. Maka sekilas koyok pun mengerucut, sekilas kayak mengerucut, lek nyubite jadi no problem. Sekilas kan berungku sama kesalahan ini. Tapi yang menjadi fatal itu lek ono mubasyaroh. Meskipun toh dalam rangka takdibah, mubasyaroh tetap tidak boleh. Mubasyaroh tetap tidak. Paham betul maksudnya? Wes berarti pengen tetap digoleki, mas saya cuma itu. Kira-kira poin keharaman mubasyaroh antara guru dan siswi dibenturkan dengan kemaslahatan pencubitan. Ini kira-kira mau didahulukan yang mana? Paham nggih? Nah, engko lek wis ketemu gampang. Lek kapan luweh abot keharaman ini, ya jelas mencubitnya dengan cara bighairi ha'il, tanpa ada penghalang, jelas tidak boleh. Yang bukan masuk. Nah, ya terkait cubitan itu bermakna dorbu atau tidak ya nanti monggo mau dibahas. Tapi yang saya tekankan masalah keharaman mubasyaroh, keharaman mubasyaroh versus apa? Maslahah ben supaya bocah cilik wadon niku ora rame kan ngoten nah. Dan rodok beneh ngoten maksud. Kok kita kok ngoten sementara untuk kasus yang mencubit nggih, untuk kasus yang mencubit. Terkait mubarrih atau tidak saya kira kok nyampe rodok disudahi dulu. Sepenting poin itu saja. Karena rahmat kula ngeten. Sekali ini nanti sudah masuk ke haraman, bagaimanapun bentuk tindakan guru, mbah dilus, mbah dicubit, mbah dipukul pun, wis ono haram mubasyaroh, wah dipanggil boten paham. Sementara yang muncul di permukaan kan ngoten. Lek sampeyan semen karo belajar mikir ibaratnya itu masuk ke. Loh, di sini kan yang tidak boleh masuk wajah kan gitu ya. Sama kudu mikir wajah itu hal yang paling ringan.
Wajah itu hal yang paling ringan, makanya ning muamalah kula niki angsal delok wajah sampean oleh. Tapi nek sampean delok tangane sampean, parem mboten? Mboten parem. Dadi lek cara digawe walian ngoten nggih. Lah wong masu wajahe ra oleh. Apa maneh sampai masu tangan, otomatis luweh ora oleh. Maksud kula ngoten. Jadi iki wis sangat bisa mantap lho, demek wajah ra oleh. Padahal dalam urusan wajah dan tangan itu sampean sik kudu nutupi, Mbak, tapi wajah sama tak delok-delok ini pakai oleh. Pakai oleh. Dari ibaratnya kadang tadi itu. Nggih. Itu tambahane coba. Ya kula ingin fokus ke tadi yang dorbu dicari dulu udah apa? Ya. Di dorbu cari dulu udah apa? Napa jubit termasuk dorbu atau tidak? Itu monggo. Terus nanti fokusnya ke masalah apa masunya cara pola pikir wajah dan tangan gini wow wajah niku didelok-delok ngeten ya oleh tapi wis tangan niku wis jero lho tenan. Bahkan ketika sama ketban niku sing didelok tangan niku bagian apa nih? Ya, sing dijiwit mau padahal bagian. Rasane demek luwih bahaya, Pak. Demek niku luwih ana sinyal sing mboten jelas. Buat-buatan sementara nggih. Mungkin ketika ini sudah ketemu, kok kayaknya berlanjut ke takziran kedua. Hemat kula mboten keranten menjawab soal nomor 1 hanya dengan mencubit tok nanti tidak bisa mengakomodir takziran yang kedua, karena takziran kedua itu ngesot kepala. Sing tak bayangin ngesot kepala kayak ngeten lho, Pak. Jundu. Napa jenenge ini? Nonyo teng Banyuwangi ini. Nonyol. Ngesot ngeten ngene lho. Jundu nggih. Jadi mendorong terus melempar napa sepatu. Itu kayaknya kok nek terkait memarahi saya kira ini benar ngoten. Memarahinya benar karena termasuk zajru dari seorang alim tepat. Tapi untuk yang 3 poin ini mengganggu loh kok. Ya rada perlu dipikir barang termasuk mboten kasus cubitan saja. Jadi tahapan yang sama masih cubitan. Pun ya. Wah ini pun eling, Pak. Nggih. Mawon. Yang pertama niku dorop. Cubit itu termasuk dorop napa mboten? Terus kemudian masu. Napa masu? Keharaman masune Pak. Masune Pak Sakti. Bersentuhannya antara Pak Guru dan si Mar'ah. Nggih. Musuh maslahate nggih. Krana ngeten tujuane takdir niku kudu ana maslahat sing kembali kepada siswa. Nek sampai memberikan dalam tanda kutip takziran sama sekali tidak ada dampak positif ke siswa niku mboten paham. Paham maksud kula nggih? Kan fokus penyakit siswa yang siswi tadi itu kan rame. Cik supaya gak rame ditambah api akhlaki itu kan ya ditakdir. Istilahnya takdir itu harus ada hal yang kembali kepada kemaslahatan siswa, bukan kemaslahatan ibu. Paham nggih? Maka dalam kasus istighdam nanti akan beda. Istighdam ngeten. Mbak aku juga ono kae, Pak. Moh tak tapuk sampean. Mboten paham kula. Karena dalam kasus paham nggih? Maka harus ada muatan taklim dan maslahat yang kembali kepada siswi itu sendiri. Kita maksud kula ngoten. Mungkin digambar nih disampaikan ke saya itu. Perbuatan lihat poinnya 2 itu ya. Nggih. Dari Bapak Perumus menghendaki bahwa mencubit ini termasuk dorop atau bukan, bagaimana, dan persentuhan antara murid dan Pak Guru ini ada kemaslahatan atau bukan atau tidak yang berunsur. Bagaimana musyawirat
Ya, terima kasih. Jadi tadi kami menjawab tidak boleh. Soalnya kan ada keharaman yaitu bersentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, tadi ibaratnya ada di kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa mata haruman nadharu haruman masu bila hailin wa kada ma'ahu in khafa fitnatan bal wa in aminaha ala ma marrabalil masu aula bil hurmah bi annahu abnahu fi isarati syahwah. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika haram melihat itu haram menyentuh, walaupun dengan hail ataupun tidak dengan hail, itu sama aja ya. Dan ketika takut ada fitnah, meskipun aman dari fitnah, itu tetap tidak diperbolehkan menyentuh, karena menyentuh itu lebih haram daripada melihat, karena menyentuh itu lebih mendatangkan syahwat. Nah, di sini saja sudah dijelaskan bahwa menyentuh yang dengan hail, jika ada hail aja diharamkan, apalagi dengan tanpa hail seperti di kasus kita tanpa hail kan. Jadi ya lebih diharamkan. Juga di sini juga dijelaskan kalau walaupun tidak ada fitnah itu juga diharamkan. Makanya menurut kami tidak diperbolehkan antara bersentuhannya kulit guru tadi dengan Mbak Farah. Terima kasih. Di musyawarah lain mau menambahi? Baik, dari Pak Wahab. Terima kasih, moderator. Dari kami mau menambahkan bahwa yang namanya menyentuh yang bukan mahram ini diharamkan. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan, "Maqala ashabuna kullu man harrama an-nadharu ilaihi haruma massahu wa qad yahillu an-nadharu ma'a tahrimil masi fa innahu yahillu an-nadharu ila al-ajnabiyyati fil bai'i wasyira'i wal akhdhi wal 'ita'i wa nahwiha wa la yajuzu massuha fi syai'in min dzalika." Di sini dikatakan setiap yang haram dilihat ini juga haram disentuh. Dan terkadang boleh melihat namun tetap haram untuk menyentuh. Seperti maka ini boleh melihat di selain maksudnya melihat orang lain dalam jual beli. Terus yaitu tadi semisalnya. Nah, di sini dikatakan setiap hal yang haram dilihat ini juga haram disentuh. Nah, namanya ajnabi ini kan kalau melihatnya itu kan juga haram. Jadi otomatis menyentuhnya juga haram. Walaupun ini dalam ranah taklim ya. Mungkin ketika taklim ini boleh melihat, tapi tetap diharamkan untuk menyentuh. Ya, seperti itu. Kelas 1 Sanawi menambahi. Baik, jadi kami menambahi di kitab Ghayatul Bayan. Wa haruma masah min rajulin bimra'atin ay yahrumu ala rajulil fahli masu syai'in min imra'ati ajnabiyatin min sya'rin wa ghairihi
wa min abina minha li'annahu idha haruman nadharu ilaihi kama yati falmasu awal li'annahu ablagu fil ladzati faqad yahrumul masu dunan nadhari kabati mahrami. Dan di sini dijelaskan kalau haram menyentuh sesuatu dari perempuan lain meskipun terpisah dari perempuan tersebut. Contohnya tuh seperti rambut. Jadi kalau ada laki-laki ajnabi menyentuh rambut yang sudah rontok gitu ya dari perempuan yang bukan mahram, itu diharamkan. Apalagi kan juga tadi kasusnya malah tersentuh. Nah, terkadang ada yang haram melihat, haram memegang tapi halal dilihat. Contohnya tuh di sini seperti buat kabatani mahramihi, seperti perut mahram kita. Terima kasih. Jadi berarti ada nggak yang memperbolehkan masu itu dalam takdib, ada nggak? Nggak, kayak mujibah. Ini pembelaan kamu nih. Ada nggak yang memperbolehkan mencubit ranahnya takdib atau yang lain lah, yang menyentuh? Fatul Qorib mau mboten angsal Pak mencubiti. Sing oleh enak bukan? Mboten. Agar berapa? Fatul Qorib mencubit mboten angsal ya. Mboten angsal. Mencubitnya boleh tapi menyentuhnya tidak boleh. Nanti maksudnya wow, ini sekali ini tidak lolos, mbok didorku, mbok diliki-liki model mboten dah. Jelas wis ra oleh dari aku. Ini poinnya kayak gitu. Simpelnya nggak mawon, carikan saja pembanding dari ibarat tadi itu. Sing oleh non dia nek mboten. Dengan digoleki sing entokne. Sing entokno demen cubit iku. Ngeten tak salah-salah nih. Apa terkait mencubitnya, guru mencubit siswa itu kalau kita wis aman ya, mubasyarah wis paham maksud kula nggih, antara mencubit dan pertemuan itu dua hal yang berbeda. Sama mencubit tanpa harus mubasyarah bisa. Gawe tanggung. Gawe tangan ini kan anu hail. Oke, tindakan guru yang mencubit dicukupkan karena sudah Baik, kita akan membahas tindakan guru yang mendorong kepala atau melempar sepatu. Bagaimana, musyawarah yang ingin menjawab? Mohon angkat. Batu Qorib, Batu Wahab, Doa Sanawi, Batu Sanawi. Dipersilakan untuk Batu Wahab menjelaskan. Ya, terima kasih moderator. Menurut kami melempar sepatu atau ini jundul itu termasuk dorbu dalam kitab dan melemparnya ini diperbolehkan karena tidak sampai masih masuk dalam syarat-syarat dorbu. Dalam kitab Fatwa, kenapa kami mengatakan bahwa melempar sepatu atau semacamnya ini termasuk dengan dorbu? Karena
dalam kitab fatwa fikih ini dijelaskan, ini tidak mungkin saya baca semua. Ceritanya, seorang laki-laki pernah bersumpah akan menalak istrinya jika dia memukul istrinya. Nah, suatu hari dia melempar istrinya dengan sandal. Apakah ini termasuk memukul? Nah, kata Imam Ibnu Hajar, ini termasuk darbu dengan syarat. Satu, pertama, jika melempar sandal itu, ketika pelemparannya itu terkena pada si istrinya. Yang kedua, itu entah sakit atau tidak. Jadi ketika melempar terus terkena, itu entah sakit atau tidak, itu tetap dinamakan darbu. Yang pertama, al-awal anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu la yushaku annahu min akabiril arabi alladhi yuhtajju bi kalamihim wa tathbutul lughatu bi qawlihi wa yuqaddamu ala ghairihi mimman lam yakun fi martabatihi wa qad syaha annahu sammal halfa darban. Di sini dikatakan Abu Hurairah itu termasuk pemuka orang Arab yang mana kalam-kalam beliau ini dijadikan pegangan dan bahasa beliau ini lebih didahulukan daripada orang lain. Dan sahih beliau mengatakan bahwa melempar adalah memukul. Yang kedua, Atsani annal asma'iyya min akabiril lisani aidan fassaral waqzal ladhi huwa min juz'iyyati dharbi kama syarraha bihi a'immatuna bidaf'i bil yadi la bi ghairiha. Yang kedua, pemuka bahasa mengatakan bahwa itu termasuk memukul, seperti penjelasan imam-imam kita seperti menghentakkan dengan tangan. Terus yang ketiga, At-talithu anna syaikhaini rahimahullah ta'ala qala 'anil imami ba'da kalamin saqahu anhu wa kana al-mu'tabaru fi itlaq ismil darbi asyadma bima yu'limu aw yutawaqqa'a minhu ilamun wa jara 'ala dhalikal hijazi. Kemudian Imam Asy-Syaikhaini mengatakan yang farik dalam memukul adalah membenturkan dengan sesuatu yang menyakitkan atau menjadikan seseorang sakit. Dan yang mengikuti adalah Imam Hijazi. Maka tidak cukup hanya menyakiti saja tanpa membenturkan dengan gambaran meletakkan batu yang berat dan tidak dihentakkan. Ada yang mengatakan harus menyakitkan ataupun tidak. Jadi ini masih khilaf, ada yang harus menyakitkan, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u anna a'immatana syarrahu bi ittihadi dharbi bil hafi haitsu qalu law zana bikran thumma thayyiban dakhala al-jadu fi ar-rajmi littihadi jinsihima ay min haitsu itlaq ismi dharbi 'alaihima lal hadda wa illa la dakhala jaldu fi qat'i sariqati. Yang keempat yaitu bahwa imam-imamku menjelaskan melempar dan memukul itu sama. Pada satu darbu, misalkan kalau itu bukan darbu, kita bawa agak apa? Ketika misal kok melantik lah, begitu. Ketika kok nggak masuk ke darbu, boleh atau tidak? Yang kelima, al-khamisu anna rafi'iyah wa ghayrahu farraqu baina adami ishtiratil ilami fi la'adribannahu ay bina'an alama min haddiz zajru wa huwa la yahshulu illa bil ilami wal yaminu tata'allaqu bil ismi wa huwa syadiqun wa adamil ila'i. Yang kelima, Imam Rafi'i dan yang lain membedakan dengan tidak adanya syarat sakit dalam lafaz la'adribannahu.
Maksudnya, berlandaskan pada perkara yang terjadi di suatu kejadian bahwasanya tidak disyaratkan adanya ilam. Jadi kesimpulannya, derbu dan dengan melempar sandal atau melempar sepatu ini adalah satu hal yang sama. Maksudnya hukumnya ini disamakan. Mendorong kepala. Menyorongkan. Itu masuk dorong juga. Mendorong itu di arah dorong. Berarti kan kepala Ya, walaupun itu tidak menyakitkan, itu termasuk dorong. Cukup dari dipersilakan untuk kelas 1 sanawi. Terima kasih. Dari kami sama seperti kelas Fatul Wahab menjawab bahwa melempar dengan kepala tadi itu termasuk darb. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Fatul Wahab. Kami coba ringkas. Di sini Abu Hurairah itu kan tidak diragukan bahwa beliau pemuka Arab, yang mana kalau beliau itu dijadikan pegangan. Sahihnya bahwa melempar itu adalah memukul. Jadi Abu Hurairah menganggap bahwa melempar itu adalah memukul, seperti melempar sandal berarti termasuk dorong. Terus yang kedua itu Imam Asma'i, pemuka bahasa, menafsiri bahwa menusuk dan lain-lain itu termasuk memukul, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menghentakkan dengan tangan atau tidak dengan yang lain. Nah, jadi kami memasukkan di sini mendorong kepala tadi itu termasuk dorong. Terima kasih. Cukup kelas 1 sanawi. Betul korek. Dari semua jawaban dari semua jawaban semua berpendapat bahwa mendorong kepala dan melempar dengan sepatu itu termasuk dorong. Kitab diambil dari kitab Fatwa Fikih milik Al-Kubro milik Imam Hajar, yang berpendapat bahwa dorong dan melempar sepatu itu termasuk dorong. Sepatu yang ada tekanan. Oke, pun berarti dirumuskan saja. Pertanyaan A, sub A, apakah dibenarkan tindakan guru seperti di atas? Pada ini perinci Wak, ya? Jawabannya ditafsir. Tindakan yang berupa memarahi dan melempar sepatu diperbolehkan. Betul, Pak? Untuk menghukum dengan mencubit tangannya dan mendorong kepala tidak dibenarkan. Fokus minusnya adalah karena adanya masu, karena ada persentuhan antara ajnabi dan ajnabiyah. Untuk kasus yang mendorong kepala itu sebenarnya fokus dalam ini malah khilaf, teman.
sing mendorong kepala. Kan sebenarnya sing didorong mriki sebetulnya enten HI boten Pak. Oke, ini mawon. Kembang nggih, saya ulangi malih. Jawabannya adalah apakah dibenarkan tindakan guru seperti di atas? Dibenarkan dalam tindakan yang berupa memarahi dan melempar sepatu, dan tidak dibenarkan dalam tindakan berupa mencubit tangan dan mendorong kepala. Nanti tinggal di edit lagi kata-kata. Pengen mawon Pak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Dedek, maksudnya dilanjut sub B apa piye? Manut aku. 12:30. Sudah. Sampun, maksudnya sampun ki sampun. Nggih, sampun.